Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama Lilin Rahmadani, NIM 119707445, di mana saya membuat video ini bertujuan untuk perbaikan daripada UTS Teknik Tegangan Tinggi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, 2, 5, 6, dan 9. Soal nomor 1 itu pertanyaannya jelaskan 5 perbedaan trafo arus dengan trafo tegangan. Nah, trafo arus itu terlihat di PPT. Perbedaan trafo arus dan trafo tegangan itu pertama ada CT, arus itu bisa kata lainnya CT itu current transformer. Nah, kita lihat di tabel perbedaan trafo arus, kita baca yang trafo arus dulu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan, gak hanya 5, karena dimintanya tadi 5, saya menaruh lebih dari 5. Di sini ada trafo arus itu menurunkan arus tinggi ke arus yang aman atau lebih rendah daripada arus yang sebelumnya. Selanjutnya ada gulungan primernya dihubungkan secara seri dengan saluran yang akan diukur. Yang ketiga, ada memiliki jumlah belitan yang lebih sedikit daripada belitan primernya. Ini terus trafo arus juga memiliki sejumlah belitan di gulungan sekunder. Terus sekundernya tidak dapat berupa rangkaian terbuka dan memiliki rasio putaran yang sangat tinggi. Kita lihat yang trafo tegangan. Nah, trafo tegangan itu menurunkan level tegangan tinggi ke level tegangan aman. Itu sama, cuman lebih ke level tegangannya aja. Terus di sini primernya terhubungkan secara paralel dengan garis yang diukur. Nah, kalau tadi CT itu kan dihubungkan secara seri, sedangkan trafo tegangan itu dihubungkannya secara paralel. Lalu memiliki sejumlah besar belitan pada belitan primernya. Kalau tadi di trafo arus dia belitannya hanya sedikit, sedangkan di trafo tegangan itu dia belitannya lebih besar. Lanjut di gulungan sekunder. Nah, kalau di belitan sekundernya, si trafo tegangan ini hanya memiliki beberapa jumlah lilitan pada belitan sekunder, sedangkan kalau misalnya di trafo arus, dia memiliki sejumlah besar belitan di gulungan sekunder. Lanjut, di sekundernya rangkaian terbuka. Jadi trafo arus itu sekundernya itu tidak bisa berupa rangkaian terbuka, sedangkan kalau trafo tegangan dia bisa berupa dengan rangkaian terbuka. Rasio putarannya trafo arus itu tinggi, sedangkan trafo tegangan itu rendah. Lanjut ada di akurasinya tergantung akurasi pada trafo arus tidak tergantung pada beban sekunder atau banyaknya ampere meter dapat dihubungkan ke output. Sedangkan kalau trafo tegangan itu keakuratannya tergantung pada beban sekunder dan menyebabkan kesalahan ketika banyak voltmeter terhubung. Lanjut, di trafo arus itu memiliki gulungan primer berisi arus saluran penuh, sedangkan trafo tegangan itu berisi tegangan saluran penuh. Kalau tadi arus mah isinya arus, kalau misalnya tegangan mah isinya tegangan. Selanjutnya ada trafo arus dapat berupa tipe luka atau tipe inti. Kalau trafo potensial ini dapat berupa jenis tegangan elektromagnetik atau kapasitor. Lanjut ada arus primer tidak bergantung pada arus sekunder. Arus primer tergantung pada arus sekunder kalau yang tegangan. Selanjutnya ada kalau trafo arus itu trafo step up, sedangkan kalau trafo tegangan itu trafo step down. Dan kalau trafo arus itu digunakan untuk pengukuran dan pemantauan arus di saluran listrik tinggi, sedangkan kalau di trafo tegangan itu pengukuran tegangan tinggi di saluran listrik. Itu untuk perbedaan trafo arus dan trafo tegangan. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 2. Nah, nomor 2. Perbedaan pemutus tenaga dan pemisah. Pemutus tenaga itu nama lainnya adalah circuit breaker dan pemisah itu adalah disconnecting switch. Di mana pengertian dari PMT itu sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk memutuskan atau menyambungkan peralatan-peralatan listrik dalam kondisi bertegangan. Artinya sistem masih beroperasi. Atau dengan kata lain, circuit breaker itu juga sebagai proteksi di dalam sistem,
di mana dia akan tersambung dengan sistem proteksi yang akan dilakukan oleh tim proteksinya. Dan circuit breaker ini dia beroperasi dalam keadaan berbeban, di mana dia memiliki satu fasa dan ada yang memiliki dia satu fasa satu penggerak, ada juga yang memiliki 3 fasa 3 penggerak. Nah, sedangkan untuk pemisah itu disconnecting switch itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memisahkan peralatan dari peralatan lain yang bertegangan dan hanya boleh dioperasikan dalam kondisi tidak bertegangan. Dengan kata lain, pemisah juga bisa harus dilakukannya ketika PMT itu keadaan open. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu rangkaian resonansi. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian resonansi itu sendiri. Rangkaian resonansi itu adalah jaringan jaringan komunikasi di mana dia harus memilih satu band frekuensi dan mengabaikan frekuensi lainnya, di mana dia juga memiliki spesifikasi yang diinginkan, tetapi paling umum digunakan pada rangkaian ini adalah pemilihan frekuensi, atau paling umum digunakan adalah pemilihan frekuensi atau tuning masih agak simpel gitu. Nah, melakukan proses si tuning itu sendiri berarti rangkaian tersebut beresonansi dengan sinyal tersebut. Dalam keadaan tuning, sinyal bersangkutan dipilih untuk diteruskan ke tahap selanjutnya. Rangkaian tuning dapat digunakan misalnya antara sistem antena penguat RF, satu sistem penerima, antara tahap-tahap penguat RF, IF pada sistem penerima, super heterogen, dan sebagainya. Kenapa nggak bisa di slide Nah, karena ini nggak bisa di slide sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan dengan kata-kata aja ya. Jadi rangkaian resonansi itu prinsipnya adalah menggunakan di mana pengujian peralatan tegangan tinggi dengan kapasitas yang besar memerlukan trafo uji dengan daya nominal yang besar. Nah, sedangkan trafo uji semacam itu juga sangat mahal dan secara ekonomi sangat menguntungkan jika tegangan ini dibangkitkan dengan rangkaian resonansi. Karena rangkaian resonansi harus mempunyai regulator induksi yang halus tanpa ditingkatkan agar mampu memenuhi syarat resonansi untuk berbagai kapasitas beban. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 5. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan dengan gambar perbedaan rangkaian-rangkaian penyiarah untuk membangkitkan tegangan. Nah, rangkaian penyiarah itu adalah rangkaian rectifier. Di mana penyiar gelombang itu adalah suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang fungsinya sebagai pengubah sinyal AC menjadi DC. Nah, salah satu fungsi dioda ini yaitu sebagai penyiarah arus. Hal ini sesuai dengan karakteristik dasar dioda yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah aja. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada keterangannya bahwa tegangan positif pada anoda D2 dan tegangan negatif pada katoda D4 bekerja sama dan melewatkan paruh pertama sinyal. Nah, pada paruh kedua siklus AC D1 dan D3 itu berjalan bias maju atau forward bias. Tegangan positif ada di anoda D1 dan tegangan negatif ada di katoda D3. Nah, pada beberapa arus listrik rumah tangga, pada umumnya tegangan berayun dari positif ke negatif dalam siklus yang berulang adalah 60 kali per detik. Jika kalian menempatkan dioda menggunakan rangkaian seri dengan tegangan arus bolak-balik, kalian telah menghilangkan sisi negatif dari siklus tegangan, sehingga kalian hanya mendapatkan tegangan listrik positif. Itu secara umum rangkaian rectifier. Nah, jenis-jenis rectifier itu ada 3.
Pertama, ada Wolf Wave Rectifier atau penyiaran setengah gelombang. Penyiaran setengah gelombang itu adalah penyiaran yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah dioda untuk menghambat sisi sinyal negatif dari gelombang AC serta melewati sisi sinyal positifnya. Nah, di mana kalau half wave itu penyiaran itu dari awalnya sinyalnya seperti ini menjadi seperti ini, hanya menggunakan satu buah dioda untuk melakukan penyiarahannya. Nah, lanjut untuk yang kedua ada jenis full wave rectifier. Nah, di mana full wave rectifier itu juga ada dua, ada yang dua dioda, ada yang 4 dioda. Nah, terdapat dua cara untuk membentuk full wave rectifier. Kedua cara tersebut tetap menggunakan dioda sebagai penyiarahnya, tetapi penyiarah penuh ini tuh dia menggunakan, ada yang menggunakan 4 dioda, ada yang menggunakan 2 dioda. Nah, pertama ada penyiarah gelombang penuh 2 dioda. Nah, penyiarah gelombang penuh 2 dioda ini tuh adalah di mana dia tuh memerlukan transformer khusus untuk melakukan penyiarahannya, di mana nama transformer tersebut adalah transformer CT, di mana dia akan memberikan outputan tegangan yang berbeda fase 180 derajat melalui kedua terminal output sekundernya. Perbedaan fase 180 derajat tersebut bisa kalian pada gambar di sini. Nah, untuk Nah, untuk selanjutnya itu adalah penyiarah gelombang penuh 4 dioda atau bridge rectifier. Penyiarah gelombang penuh ini menggunakan 4 dioda merupakan jenis rectifier yang paling sering digunakan dalam rangkaian power supply karena memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis penyiarah lainnya. Penyiarah Nah, penyiarah gelombang ini sering juga disebut sebagai bridge rectifier. Itu untuk yang full wave rectifier. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penyiarah gelombang yang dilengkapi dengan kapasitor. Di mana tegangan yang dihasilkan oleh rectifier ini tegangan yang dihasilkan dari rectifier ini belum benar-benar rata seperti tegangan DC pada umumnya. Maka dari itu diperlukan kapasitor yang fungsinya sebagai penyaring atau filter untuk menekankan ripple yang terjadi pada proses penyiarah gelombang AC. Kapasitor yang umumnya digunakannya itu kapasitor jenis ELCO atau electrolyte kapasitor. Nah, sebenarnya formulasinya yang digunakan pada penyerah gelombangnya itu dilengkapi dengan kapasitor, yaitu adalah VDC sama dengan 2 Vmax per Pi. Sedangkan untuk nilai ripple tegangannya bisa dirumuskan sebagai V ripple sama dengan I load per Fc. Nah, secara umum kegunaan rectifier itu tuh adalah contoh alat menggunakan rectifier itu ada di TV, charger laptop, charger handphone, atau alat-alat lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada menjawab soal nomor 9, di mana soalnya itu adalah sebutkan dan jelaskan 3 karakteristik dari dielectric cair yang baik. Sebenarnya 3 karakteristik dari dielectric yang cair itu adalah pertama itu ada murni dan tidak tercampur zat lain, tahan panas dan memiliki sifat tahan panas yang dapat melakukan isolasi. Yang ketiga adalah memiliki resistansi yang tinggi. Nah, sebenarnya dielectric cair itu adalah kekuatan dielectric merupakan ukuran kemampuan suatu material untuk bisa menahan tegangan tinggi tanpa berakibat terjadinya kegagalan dielectric. Nah, kekuatan dielectric cair tergantung pada sifat atom dan molekul cairan itu sendiri, material dari elektroda, suhu, jenis tegangan yang diberikan, gas yang terdapat dalam cairan, dan sebagainya, yang dapat merubah sifat molekul cairan dalam isolasi cair. Kekuatan dielectric setara dengan tegangan yang terjadi. Nah, menurut hukum Patience, menggunakan dielectric cair itu berkisar antara 107 V per cm
akan mengisi volume ruang yang harus diisolasikan dengan secara simultan, akan mendisipasikan panas yang timbul secara konveksi. Nah, di electric chair juga mempunyai kerapatan 1000 kali lebih besar daripada di electric gas, sehingga kekuatan dieлекtriknya lebih tinggi daripada dielectric gas. Kelebihan lain dari dielectric chair itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri jika terjadi sesuatu pelepasan muatan atau discharge. Salah satu kekuatan di electric chair itu mudah terkontaminasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.